Kalau dibilang suka, awalnya dulu nggak suka karena mama papa kan memang atlet voli juga. Betul. Yang tadinya nggak mau tahu jadi kepo, ikut deh, kepo deh gitu. Gue pengen banget nih atlet-atlet voli sekarang. Tadi udah bilang cantik-cantik. Mereka punya pengikut yang sangat banyak di media sosial. Benar. Itu yang harus bisa gue gerakin untuk mereka bisa mendapatkan event yang jauh lebih bagus lagi di luar negeri. Support apa sih yang lo kasih ke Mang Anang? Waktu itu aku cuman DM, Pril kalau ada masalah cerita aja, aku cuma ngomong gitu. Ketika memang berita itu keluar, ya udahlah, memang itu jati diri sebenarnya gitu loh. Hai M Clubbers, senang banget ketemu lagi sama kalian. Setelah 2 minggu lalu gue wawancarain seorang atlet dari dunia basket, sekarang kita mau ngulik seorang atlet dari dunia volley. Sudah hadir di studio M Club, libero terbaik Proliga, Berlian Marcella. Hai, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bener dong, libero terbaik Proliga. Karena tapi sebelumnya tuh bukan libero ya? Sebelumnya bukan libero, tapi spiker. Oke. Karena apa lo jadi libero? Karena cedera lutut sama pinggang. I see. Dari dua itu lo lebih favorit yang mana? Maksudnya lebih nyaman di posisi mana sih? Sekarang sih di libero lah. Harga juga beda kan. Jujur aja sih. Tapi sebetulnya kalau lo bisa jelasin posisi-posisi yang ada di volley itu apa aja, dan sebetulnya yang paling poinnya lah, yang paling keras itu tuh yang mana sih? Spiker kah? Ya, posisi itu ada open spiker, ada all round, ada quicker, ada tosser juga, ada libero juga. Okay. Nah, cuman memang kalau orang awam taunya point maker itu adalah spiker. Oke. Lo kan eksis ya di dunia volley, karena kalau gue cari 5 atlet volley tercantik di Indonesia, salah satunya adalah Berlian Marcella. Tanggapan lo apa sih tentang title dari netizen itu? Sebenarnya kan hal itu yang buat bukan gue sendiri kan, sebenarnya. Yang buat kan memang dari netizen kan ya. Ngerasanya kayak ya alhamdulillah kalau dia emang disebut istilahnya kayak cantik gitu kan. Cuma kan balik lagi itu kan persepsi orang gitu. Tapi bener cantik. Alhamdulillah. Gak mungkin enggak ada yang bilang enggak gitu kan. Kayak siapa tuh yang pemain BJB juga Yola ya. Itu kan juga salah satu yang tercantik gitu kan. Jadi kalian itu tuh emang bidadari gitu lapangan volley. Alhamdulillah. Dengan adanya seperti itu kan jadi kayak menarik minat masyarakat untuk nonton volley lebih banyak lagi. Bener. Awalnya mungkin lihat yang cantik-cantik dulu ya kan. Setelah itu mungkin suka gitu kan. By the way, kenapa sih dipanggil Bu Lurah? Dulu dulu aku sempet gendut nggak gendut banget sih, cuman berat badan sampai 71. Iya berisi banget karena kan pas awal-awal pandemi kan juga nggak ada latihan, terus otomatis hanya di rumah makan workout juga jarang banget kan. Nah kebetulan ada Tarkam waktu itu. Kalau Tarkam tuh kan misalnya kan main, kita diambil sama tim lain untuk main. Nah kebetulan main sama suami waktu itu. Terus sudah belum calon suami. Oh calon, masih pacaran waktu itu ya. Okay. Nah pas aku lagi jadi spiker, terus aku tuh kayak lompat tuh berat banget. Nah terus Papa Dimas itu manggil aku Bu Lurah. Oh jadi asalnya tuh memang dari Mas Dimas ini. Iya, Papa jadi Dimas. viral. Ditambah lagi kan aku orangnya tegas ya. Jadi dia mikir udah kayak Bu Lurah lu gitu. Galak atau tegas? Ya dua-duanya sih. Tuh makanya ya buat suami gue yang lagi nonton, cewek tuh yang galak bukan cuma gue doang. Masalahnya tuh dia kayak kesel banget sama mulut gue ya kan. Kayak mulut gue tuh lebih pedas dari makanan pedas apapun gitu. Tapi emang cewek tuh gitu tau. Ya emang cowoknya aja. Iya betul. Karena kalau cowok dibiarin, tahu sendiri kan kemana-mana. Itu dia. Nanti ya kita nyambung. Yang cowok-cowok langsung pada kesel. Emang kalian tuh gak bisa dibiarin. Oke lanjut. Lo kan juga aktif ya sebagai YouTuber. Karena gue lihat di YouTube channel lo tuh lo suka masak. Terus lo juga kayak ke pasar, lo bisa nge-vlog sendiri. Lo emang lagi memfokuskan diri ke situ karena kan kalau nggak salah videonya juga baru ya. Baru-baru dan viewersnya udah di atas 10K gitu. Emang lagi pengen jadi bikin konten kah? Karena kalau lagi latihan gitu kan kita nggak ada waktu buat namanya megang HP paling cuma sosial media kan. Kalau untuk nge-vlog itu kan susah banget waktunya. Jadi lebih baik tidur. Nah sekarang kan lagi off season. Jadi bingung nih ngapain ya sebagai ibu rumah tangga, masa masak doang tapi nggak ngasilin duit gitu. Ya udah akhirnya mikir sama adek, kebetulan lagi tinggal di rumah, dek kita bikin vlog yuk gitu. Oh gitu. Dijual nggak masakannya?
Ya enggak. Kirain lo buka catering gitu kan langsung. Catering Bu Lurah, laku loh. Cuman gue lagi jualan kacang mete sih. Oh oke. Yang penting ya di masa pandemi ini kan semua yang masukkan duit aja ya. Iya, tetap berproduksi. Iya. Tetap. Oke, balik dong kita flashback dikit. Awal lo suka volley itu di tahun berapa dan pas kapan dan kenapa volley? Kalau dibilang suka, awalnya dulu nggak suka karena mama papa kan memang atlet voli juga. Betul. Terus jadi kayak yang terbiasa di rumah ada bola voli, ada orang-orang voli datang ke rumah, terus kayak iseng aja. Jadi yang tadinya nggak mau tahu jadi kepo, ikut deh, kepo deh gitu. Terus nyobain passing-passing gitu kan segala macam. Mungkin mama papa ngelihat nih anak kayaknya cobain deh ke klub, masukin klub, masukin klub. Ternyata aku tuh pesat banget gitu perkembangannya. Gitu. Jadi kelihatan lah lo ada interest juga lah di situ kali ya. Tapi kan memang keluarga lo tuh juga banyak yang atlet ya, kayak almarhum Markis Kido juga kan di bulu tangkis ya kan. Siapa lagi? Apakah ada lagi? Itu aja sih. Atlet. Oh ya oke. Sama adik-adik juga tapi atlet voli juga. Nah, berarti memang jiwa sebagai atletnya itu ditularkan juga dari bokap sama nyokap ya ininya ya. Sampai akhirnya lo terjun bebas, terlanjur basah dan jadilah Sela yang sekarang. Perjalanannya kan panjang ya. Awal mula deh. Awalnya lo cuma passing-passing doang, dari yang tangan biru-biru pasti kan, lecet-lecet gitu, memar-memar sampai akhirnya lo tergabung dalam apa junior, klub apa atau gimana? Jadi gini ceritanya. Waktu pas mulai latihan tuh kan yang kita tahu memang susah kan, cedera segala macam, bengkak-bengkak. Cuman tuh dulu mikirnya gini, gue udah cedera begini masa gue nggak jadi apa-apa. Nanggung. Mikirnya gitu kan. Nah akhirnya kelas 5 SD dapat tawaran main itu antar junior gitu, antar volley mini. Oke. Nah gue juara 2. Dapat uang 700.000. Termotivasi lah, dong. termotivasi. Gue kejuaraan gini aja udah dapat 700.000, gimana gue bisa nasional dapat berapa nih, mikirnya gitu kan. Nah akhirnya di selesai SD langsung dapat tawaran untuk masuk sekolah olahragawan Ragunan. Wah di Ragunan sih top sih. Iya. Dari situ kan ngerasa mama juga mungkin kan dulu kan kita memang keluarga yang sederhana kan. Jadi pas masuk Ragunan mama juga papa ngerasa kebantu karena kalau udah masuk Ragunan kita nggak ada biaya sekolah, nggak ada biaya makan segala macam, beasiswa. Memang semuanya program beasiswa. Jadi yang masuk di situ memang yang talented banget gitu kali ya. Dan memang harus berprestasi. Jadi kalau tidak berprestasi dikeluarin. Nggak bisa bayar ya, kayak maksudnya gue daftar nih bayar SPP gitu misalnya, nggak bisa ya kayak nggak gitu? Bisa sih. Kayak gitu. Jadi udah gitu dari sana baru banyak lah kejuaraan-kejuaraan yang aku ikutin. Nah dilihat lah sama orang-orang PBVSI ya, oh ini layak buat masuk pelatnas, buat masuk ini itu gitu segala macem. Dari sekian banyak olahraga, mau nggak mau lo kan pertama memang dikenalkan volley. Tapi apakah seiring dengan berjalannya waktu lo berkembang, lo nggak jatuh cinta sama olahraga lain? Nggak sih. Volley aja. Volley aja. Cuma kan punya impian ya dari kecil kan pengen jadi apa gitu. Apa kalau emang di mindset lo adalah gue mau kalau gede jadi mau atlet volley Indonesia gitu? Apa ada lain? Sebenarnya kalau kepikiran untuk buat cita-cita jadi pemain volley nggak ada dulunya. Karena dulu pas waktu SD itu ada film Jepang namanya Anchor Woman. Dia tuh sebagai reporter sama pembawa berita. Nah dari situ kayak gue harus jadi kayak gini nih gitu loh. Jadi presenternya, jadi news anchornya. Kenapa nggak lo fokusin aja? Sebenarnya aku sempat fokusin ambil kuliah jurusan komunikasi di Mustopo. Iya, di Mustopo. Jadi sampai sejauh itu gitu aku ngikutin. Waktu itu mama juga bilang, kenapa nggak jadi dokter sih, kenapa nggak jadi ini? Nggak mau, aku bilang. Aku pengen punya komunikasi yang baik, pengen jadi penyiar berita, aku ngomong gitu. Tapi seiring jalannya waktu, akhirnya kan malah jadi atlet nasional. Tapi sambil di situ ternyata dapat tawaran jadi kayak misalnya komentator atau co-host gitu. Dunia TV lah masuk juga lah ya. Walaupun memang bukan itu pekerjaan utama, tapi seenggaknya nyampe lah keinginan lo ya kan. Kuliahnya kelar dong. Walaupun berapa tahun ya aku ya, 2008 baru lulus 2017. 11 tahun. Berapa 9 ya? 9. Aku juga 7 tahun, tenang aja nggak apa-apa. Kan hasilnya kayak kita ya bisa cari duit. Jadi tapi lucu, sempat hopeless di 2015. Jadi kayak udahlah gue lepas aja gitu. Terus dapat dukungan dari mama juga. Udahlah cepetan kelarin, mama bayarin semuanya, mama ngomong gitu kan. Akhirnya datengin dekan, ternyata dekan yang sekarang itu akhirnya dulu yang bantuin aku waktu pas masuk gitu loh. I see. Nah terus langsung disampaikan ke rektor.
pas rektor bilang emang tinggal berapa SKS lagi? 11. Udah lanjutin, saya perpanjang gitu. Oh, jadinya bukan kayak DO gitu, bukan pemutihan gitu kan ya? Enggak, jadi karena dia kenal aku, terus aku dibantu karena aku berprestasi juga. Ya udah gue kasih waktu dalam 1 semester lo selesai. Toh waktu itu lo mungkin ke pending juga karena ngurusin volley juga kan, maksudnya karena tanding dan lain-lain, bukan karena emang males gitu kan. Pasti nilainya juga bagus gitu. Makanya kalau yang masih fighting di dunia kuliah ya, jadi mahasiswa, udah jangan cepet-cepet, santai aja sambil kerja. Loh, kok kita mengedukasi yang jelek? Sering keselio gak sih kalau misalnya lagi main volley gitu? Iya pasti. Cedera apa aja sih masalahnya tuh kok biasanya kalau main volley? Kalau basket kan hamstring gitu ya. Kalau volley tuh biasanya bagian lutut ankle terus pinggang juga sama, bahu, apalagi kalau yang buat spiker ya. Kalau kita libero lebih kayak pergelangannya tiba-tiba bengkak atau mungkin sakit. Kalau libero tuh sebenarnya defender bukan sih kayak? Iya, lebih ke defender. Karena dia harus melantai terus. Oke. Kalau misalnya ya lo sekarang dikasih pilihan untuk lo dikasih program nih sama TV, lo jadi news anchor misalnya di jam prime time dan lo setiap hari harus ngantor, lo terima atau enggak? Nah itu dia berat buat gue. Pengen dong. Iya sih, cuman kalau misalnya gue harus tiap hari ke kantor tuh untuk sekarang dari Misua nggak bolehin. Nah itu dia. Ya karena sekarang kan udah jadi istri yang baik ya, jadi kita neret-neret aja gitu ya. Tapi sekarang lo tergabung di Pertamina. Iya. Sebelumnya di mana atau awalnya mungkin di tim junior apa di tahun 2004, bisa lo jelasin sampai akhirnya di Pertamina sekarang mencolok tuh banyak klub ya kan? Iya banyak. Di 2004 tuh sebenarnya waktu pertama kali Asian School Junior. Terus akhirnya masuk ke liga profesional di 2005, 2006 di Jakarta Monas Bank DKI, 2007 sempat Popsivo Poluan, 2008 sampai 2017 di Jakarta Elektrik PLN, 2018 di Bank Jabar, 2019 balik lagi Popsivo, 2020 balik Bank Jabar lagi. Bolak-balik ya. Terus pandemi, terus akhirnya ke Pertamina. Kenapa bisa bolak-balik gitu? Apakah lo galau gitu pada saat itu atau memang ada kesempatan yang lebih besar lagi atau gimana sih? Sebenarnya gue tipenya dulu nggak mikirin soal materi ya, soal salary. Dulu lebih milih kayak misalnya gue setim sama siapa nih gitu. Jadi kayak kalau gue nyaman ya gue oke kesana gitu. Oh, lebih ke teman-temannya? Iya, cuman lepas dari selesai dari Jakarta Elektrik PLN, jujur Li, kenapa nih? Jujur Li lebih memilih ke arah salary karena aku pikir ya udahlah prestasi cukup. Jadi gue lebih milih untuk mencari pundi-pundi untuk masa depan gue gitu. Nah, lebih realistis aja ya kan. Kalau misalnya memang ada ya sesuatu yang lebih ya kenapa nggak diambil gitu, sikat langsung. Langganan juara Proliga 6 kali, betul? Dan 6-nya itu pada saat di mana aja? Di 2009 enggak, beda-beda. Di 2009 sama 2011 2009, 11, 15, 16, 17 di Jakarta Elektrik PLN. Di 2019 di Popsivo Poluan. Apakah kalau ada Berlian Marcella tim itu jadi juara Proliga? Enggak juga. Benar. Itu mah hasil kerja keras dan dari taktik pelatih juga sih. Kalau ada yang menyebutkan kalau lo tuh udah cantik dan bermainnya tuh juga istimewa, tanggapan lo gimana? Ya bangga lah, karena kan maksudnya gue untuk dipuji sama orang seperti itu hasil kerja keras gue dari bawah gitu. Seperti apa sih gaya permainan lo di lapangan volley tuh? Apa ya, kalau kata orang tuh bilangnya aku tuh terlalu banyak senyum, tapi emang tipe aku begitu gitu loh. Emang punya smiling face gitu kali ya? Iya, karena kan kebanyakan orang ketika misalnya mentalnya down segala macam, mereka akan yang apa sih kayak tegang terus tanpa senyum. Kalau gue ya udah gitu, santai aja. Tapi emang nggak grogi? Kalau dibilang grogi pasti grogi gitu. Cuman tapi lo bisa handle itu kan? Iya, sambil ngalir ya, namanya pengalaman kan. Ya nggak bohong gitu aja. Mungkin di beberapa muka atlet yang tegang-tegang terlihat dan pemainnya malah jadi jelek, lo udah punya nilai tambah dengan lo senyum-senyum, permainan lo juga akan kebawa jadi adem gitu nggak sih? Ya iya sih. Jadi enjoy, jadi maksimal gitu kan. Penghargaan tim kan ada ya di Proliga, kan lo sempat mengalami 6 kali juara Proliga. Kalau untuk penghargaan individu apa aja sih yang pernah lo dapat? Kalau di liga profesional ada libero terbaik waktu itu 3 tahun berturut-turut. Gak salah dong gue tadi bilang libero terbaik Indonesia. Tapi dulu kan. Gak apa-apa, yang penting pernah. Terus pernah jadi spiker terbaik juga di tahun 2005 waktu jadi spiker.
Udah itu aja. Gak ada lagi. Tahun ini sebenarnya penghargaan itu tuh ada setiap tahun nggak sih? Ada setiap tahun. Oke, pemain voli Indonesia yang lo idolain siapa sih? Cewek? Nggak ada sih. Diri lo sendiri. Kalau luar? Kalau luar Sheila Castro. Oke, Castro. Kenapa dia? Aku sempat ada posting di IG kemarin. Jadi dia retired tahun ini dari national team. Jadi aku bilang di situ, kamu idola saya. Aku bilang aku dulu bermain di posisi kamu hanya untuk bisa menjadi kamu gitu. Oh, terharu. Diri post gak sama dia? Nggak tahu, nggak ya. Tapi main dunia coy. Tapi maksudnya kepengen dong lo suatu saat nanti ketemu gitu kan, atau main bareng. Belum pernah kan? Belum pernah kan? Ya berharapnya di liga profesional berikutnya dia bisa diundang di Pro Liga, jadi gue bisa komentator terus bisa kenalan sama dia gitu kan. Semoga sebenarnya mereka tahu nggak sih ada pemain Indonesia yang bagus-bagus. Kita tuh level atau peringkat gitu berapa sih kalau volley Indonesia? Aku kurang tahu, yang pasti di atas 50 ya. Pastinya gitu. Jadi pernah di Asian Games kemarin salah satu pemain Korea, jadi pemain dunia juga, Kim Yeon-kung bilang ternyata pemain Indonesia tuh bagus-bagus. Dia bilang gitu. Mungkin memang jam terbangnya belum ada gitu. Oke. Menurut lo kenapa sih bisa sampai orang tuh menanggap itu gitu? Sementara gue gak bilang kalau volley di Indonesia tuh mendem ya, justru malah oke gitu kan. Peminatnya juga udah mulai banyak banget gitu kan. Tapi kenapa bukan stuck juga sih? Kenapa sih kita nggak bisa melampaui batas ini gitu? Alasannya apa sih? Balik lagi sebenarnya ke federasi juga ya. Mungkin soal biaya, dana kan kita nggak tahu apa yang terjadi di atas. Tapi baiknya mungkin memang harus banyak lebih event, lebih jam terbang lagi lebih banyak, karena pengalaman itu memang butuh banget buat anak-anak muda zaman sekarang, apalagi di atlet kan. Nah jadi hal-hal seperti itulah yang harusnya ngebuka jalan buat para pemain bisa jadi jauh lebih bagus lagi gitu. Kalau sekarang kan lo kelahiran tahun 89 ya? Lo juga pasti berharap dong lo gak akan lama lagi lah hitungannya. Maksudnya bukan yang masih 15-20 tahun gitu kan. Lo berharap dong ada regenerasi, ya kan? Lo bertekad gak sih untuk gue harus cari ini, gue akan ngelatih siapa anak-anak muda untuk jadi penerus gue gitu. Lo kepengen kayak gitu gak sih? Kalau itu hitungan jadi pelatih gitu ya? Ya pelatih atau memotivasi, apapun itulah sejenisnya. Lo kepengen kayak gitu gak sih? Ya kalau untuk memotivasi pasti. Jadi apalagi kadang di Instagram kan juga aku salah satu yang maksudnya kalau emang ada yang komen atau DM pun bilang, Kak gue harus latihan apa sih Kak, gue kalau mau jadi ini dibales? Ya pasti dibales. Tapi kalau misalnya Kak kulitnya mulus banget pakai obat apa sih, lo balas nggak tuh? Itu lebih ke endorse ya guys. Jadi promosiin ya kan. Tapi memang lo seterbuka itulah sama orang-orang yang memang interest juga atau kepengen terjun di dunia ini gitu kan. Karena menurut gue sih sayang sih kalau kita bandingin sama bulu tangkis, menurut gue bulu tangkis jauh lebih punya nama bulu tangkis Indonesia gitu kan. Tapi kalau misalnya ini nggak di federasinya nggak terlalu mengurusi, nggak banyakin event, nggak banyakin kejuaraan A, B, C, D, E, dan memfasilitasi atlet-atlet ya, agak sangat disayangkan ya. Apalagi orang Korea juga udah bilang gitu kan. Terus kalau misalnya lo dimasukin ke federasi bola voli PBVSI, lo mau atau enggak? Mau. Karena basic gue humas, gue mau banget. Oh tuh dia kan. Komunikasi lo juga bagus kan. Apa yang akan lo lakukan saat itu? Misalnya 2024 nih. Yang pasti sesuai kayak kerjaan gue nih humas nih. Gue pengen banget nih atlet-atlet voli sekarang. Tadi udah bilang cantik-cantik. Mereka punya pengikut yang sangat banyak di media sosial. Benar. Itu yang harus bisa gue gerakin, dalam arti gue bisa jual mereka ke perusahaan-perusahaan besar untuk mencari dana untuk mereka bisa mendapatkan event yang jauh lebih bagus lagi di luar negeri gitu. Kalau aku pikir sih gitu. Oke. Dan apakah itu sudah dilaksanakan kah? Kayak misalnya lo contohnya mau kerjasama dengan agen pemain asal Serbia, itu kan juga salah satu contoh lo bergerak nih, walaupun lo bukan ada di federasi ini, itu kan angan-angan kita doang ya kan, kalau misalnya lo ada di situ. Tapi sekarang ini kan lo juga mempunyai impian untuk lo bisa bekerja sama dengan agen Serbia untuk menerbangkan atlet ke sana, atau gimana sih sistemnya?
Tapi sekarang sih sudah ada beberapa agensi memang yang menawarkan untuk main di luar, tidak hanya saya, banyak pemain-pemain yang lain juga memang sudah ada. Oh, oke. Jadi sudah agak terbuka gitu loh. Oke. Balik nih, kalau misalnya gue bilang lo cinlok sama suami lo, itu benar atau enggak sih? Pada saat di mana gitu lo ketemu lagi sama-sama main volley, lo cinlok, itu benar nggak sih kayak gitu? Gue nggak tahu itu cinlok apa enggak ya. Tapi ketemu pas di mana? Ketemu waktu itu di Banjarmasin lagi tarkam. Tapi padahal kita udah sering ketemu di kejuaraan-kejuaraan, di Proliga, hampir bahkan satu tempat TC di Sentul. Waktu itu kita misalnya mes gue di bawah, dia di atas gitu. Terus kalau latihan bareng jalan, tapi karena gue nggak terlalu tertarik sama atlet. Emang gak kepengen punya pacar atlet? Enggak kepengen sama sekali. Lo harapannya pengen pacaran sama apa? Kayak pengusaha kak? Ya maybe. Jadi gue hidupnya enak coy. Hey, hidupnya enak kalau sama pengusaha. Emang kalau jadi atlet gak enak? Iya sih. Ih, kenapa? Nggak, coba satu-satu deh. Ngomongin soal Mas Dims dulu nih. Jadi kan intinya gue bisa bilang itu cinlok sih, karena walaupun awalnya nggak ngeh gitu kan, belum starstruck gitu kan, tapi akhirnya kan lo jatuh hati juga nih sama dia, apalagi dengan hobi yang sama gitu kan. Kenapa lo suka sama dia setelah berapa kali ketemu tapi lo nggak nyangkut gitu? Gue nggak tahu sebenarnya, cuman apa yang ada di diri dia itu semua yang gue benci. Ih, yang bener aja. Kata orang ketulah lu, kata dia gitu. Orang mah nyarinya yang cocok, yang gue suka gitu kan, gue nikahin. Kalau lo malah yang benci. Yang gue benci. Contohnya? Misalnya gue nggak suka cowok yang dia kan main mobil. Gue paling nggak suka cowok main mobil. Karena apa? Ya menurut gue sok keren aja gitu. Sorry, anak-anak mobil. Bener. Ya, terus biasa cowok ngerokok, gue nggak suka cowok perokok. Dia ngerokok. Dia ngerokok. Terus istilahnya bisa dibilang cowok yang agak bad boy gitu, gue nggak suka, karena kan namanya dunia hati kan saling kenal kan satu sama lain, dan maksudnya dalam arti si A cerita, teman-teman gue cerita tentang A B C D gitu. Jadi kita jadi saling tahu. Nah situ tuh gue kayak apaan sih gitu loh, gue benci banget sama dia gitu. Tapi makin lo suka jadinya? Nggak tahu. Jadi pas kadang dia misalnya nyalain mobil nih kan, parkiran dekat kamar gue, dia nyalain mobil, pasti dia benci banget gue masih tidur, jadi sampai segitunya gitu loh. Nah akhirnya ketemu di tarkam, terus sama teman dijodoh-jodohin lah. Waktu itu emang gue kan jomblo. Siapa tuh macam belangnya? Ada namanya David. David. Nah gue jomblo, terus itu tuh nggak sama sekali kepikiran gue bakal dekat sama dia, nggak. Nah balik Jakarta ternyata dia yang jalan yuk gitu. Oh dia duluan. Iya. Oke, belum. Ya aku mikirnya jalan aja. Tuh saat itu aku misalnya kayak pagi jalan sama cowok siapa, siang sama siapa, malam sama bodo amat lah ya. Dia tuh masih option lah ya. Iya. Oke, terus sampai pada akhirnya kayak gue jalan bareng seharian, terus kayak gue ngerasa dia nggak seperti apa yang gue bayangin gitu, nggak seperti apa yang diomongin orang jeleknya seperti apa gitu loh. Walaupun dia ngerokok dan itu jelek buat lo, tapi ya nggak seperti itu juga fokusnya gitu kali ya. Tapi sempat pas dia tahu gue nggak suka perokok, dia sempat berhenti. Wih, iya, jadi sempat berhenti. Iya, katanya gitu. Atau dia habis duitnya buat beli rokok 35.000. Makin naik gitu. Nah jalan beberapa hari langsung kayak gue yang oke deh, semua cowok gue skip gitu. Gue fokus sama ini cowok, gue pengen tahu ke depannya gimana gitu. Ya, mulai dari setelah lo membuka hati gitu kan. Orangnya baik. Baik dong, masa gak baik. Tapi atlet sama atlet, lo udah melupakan cita-cita lo menikahi pengusaha. Atlet menghasilkan gak sih? Menghasilkan jika juara. Kalau enggak ya udah. Ucapan terima kasih. Piagam. Iya, piagam. Piala. Kok lo nggak bawa piala-piala lo sih buat pajangan di sini? Ya nggak bilang. Iya sih, lupa. Sebenarnya kalau bintang tamu tuh bisa majangin piala segala macamnya gitu. Tapi kalau misalnya mau lihat ya lihat aja di Instagram lo, banyak banget tuh pasti karena medali dan piala, nggak mungkin dibawa semua. Intinya sekarang lo udah menikahi seorang atlet juga, dan plus minusnya sebagai seorang atlet ya akhirnya lo terima dong, karena pasangan lo juga atlet. Lo juga tahu dunia atlet tuh seperti apa juga kan. Lo ngerasa ini couple goals nggak sih? Lo atlet dan couple goals sih nggak tahu, itu katanya omongan orang tuh couple goals banget karena gitu. Banyak komen kayak gitu, couple goals. Lo ngerasa nggak sih? Ya mungkin dalam arti gini, kita berdua sama-sama suka mancing.
kita berdua sama-sama, maksudnya sama-sama atlet juga kan gitu. Jadi kalau ada event kita suka bikin tuh kayak kejuaraan di Bekasi gitu kan, di GOR ini yuk bikin yuk. Nah jadi kayak campur tuh cewek, cowok sama banci pertandingan. Nah jadi hal kayak gitu. Terus kayak misalnya kita ke bengkel bareng, kayak gitulah. Terus apa ya, kadang kalau misalnya kita lagi masak dia suka ikut masak bareng gitu. Jadi hal-hal yang menurut aku biasanya cewek nggak mau atau cowok nggak mau, tapi kita lakuin bareng-bareng berdua gitu. Oh gemes. That's why banyak yang bilang couple goals kan. Jadi mungkin itulah keseruan-keseruan yang lo dapat bareng sama Bang Dims ini. Setelah menikah ya banyak banget keseruan itu yang mungkin akhirnya jadi yang dinilai netizen adalah kalian tuh couple goals. Bukan cuma sekedar atlet dan atlet aja, tapi tadi suka mancing bareng, masak ya kan, terus bikin tarkaman sana sini. Otaknya lo berdua aja gitu kan, karena lo udah terjun di dunia ini juga gitu intinya ya. Iya, karena kan bahagia kita yang buat gitu. Jangan nunggu bahagia dari orang lain gitu. Nah bener, kita harus create. Emang iya sih. Gue yang ngerasa kalau gue berharap orang tuh membahagiakan gue, kayak gue berharap lo tuh harus bikin gue senang terus, menurut gue sih itu nggak fair. Tapi kalau kita membuat kebahagiaan itu sendiri, dua-duanya happy. Ya nggak sih? Betul. Senang banget. Lo punya ritual khusus nggak sih ketika mungkin lo mau tanding, lo mau di event apapun itu, lo punya ritual khusus sebelum lo main gak sih? Kalau ritual khusus sebelum main sih nggak ada, sampai yang kayak misalnya harus kayak menyendiri dulu berapa menit, harus telepon nyokapnya dulu atau apa gitu, ada nggak? Kalau telepon sih udah pasti ya, telepon nyokap, kadang adik-adik, terus misua kalau sekarang kan. Cuman kalau aku tuh pasti kalau sebelum tanding harus mandi. Kan ada yang misalnya mandi dulu terus pas mau bertanding gak usah mandi lagi gitu, ada kan. Tapi aku harus mandi, terus kayak yang harus dandan, catokan, kayak gitu-gitu. Tapi emang begitu ya sebenarnya cewek-cewek pemain volley tuh memang serapi itu ya? Kenapa ya? Makanya gue ngeliat kayak cantik-cantik banget walaupun bakal keringetan. Iya. Tapi budaya itu bukan budaya, apa sih, kebiasaan itu emang udah ada dari dulu? Sebenarnya udah ada, tapi mungkin sekarang lebih agak intens buat banyak-banyak atlet-atlet cewek ya. Dulu paling 1-2 biji gitu. Sekarang udah hampir semua. Karena kan memang udah banyak media yang nyorot. Kalau dulu kita tahu hanya di media cetak. Benar. Gitu. Sekarang udah ada media elektronik, semua udah ada, di sosial media juga selalu ada kan. Jadi karena saking banyak yang nyorot, kita juga harus bisa prepare make up segala macem gitu loh. Oh, biar lebih kelihatan rapih aja gitu kali ya. Iya, karena kan memang kalau style kita bagus, kita pede, main juga pasti pede, maksimal. Apakah itu memang di-create ya di awal? Maksudnya ada yang nyuruh gak sih, kayak apa dengan sendirinya lo pengen dan kalian pengen untuk tampil lebih cantik, lebih girly, feminim? Dengan sendirinya sih. Dengan sendirinya. Gue kira ada yang create gitu untuk branding, lo semua harus make up gitu. Enggak ada yang kayak gitu ya sebenarnya. Karena memang diliput di TV, biar kayak nggak mengkilap minyakan aja kali ya. Ya namanya juga cewek, pengennya kelihatan cantik. Udah cantik, jago, kayak kurang apa gitu sebetulnya hidup lo. Tapi lo ngerasa nggak sih ada yang belum lo capai? Yang belum aku capai apa ya, paling jadi dulu tuh pernah punya impian, namanya pasti banyak lah anak-anak tuh punya impian pengen naikin orang tua haji gitu kan. Nah cuman waktu itu sempet aku nabung nih, udah aku siapin nih tabungan gitu. Waktu itu aku kasih pas bareng liburan ke Bali, mah ini tabungan kita buat mama papa umroh dulu karena nggak ada duit buat naik haji gitu kan. Tapi duitnya kepake buat hal yang mendesak gitu loh. Jadi sampai sekarang tuh kayak gimana ya gitu loh. Jadi kayak pengen ngumpulin lagi, pengen untuk ngembalikin itu. Iya, ngembalikin itu lah. Tapi kedua orang tua lo itu sekarang memang masih aktif kerja atau memang cuma lo aja tulang punggung keluarga? Nyokap udah pensiun. Bokap masih 6 bulan lagi baru pensiun. Oh, berarti masih aktif ya bokap ya. Intinya kan mereka berdua berharap kalau lo tuh jadi orang yang sukses gitu. Kalau sekarang menurut gue lo udah cukup sukses. Pendapat mereka gimana sih? Pernah nggak sih kayak heart to heart ngomong gitu, dia kayak bangga sama lo, dia mengucapkan itu gitu sama lo, pernah nggak sih? Kalau itu sih lebih ke bokap sih, paling bokap ya maksudnya kayak papa bangga punya kamu nak gitu lah. Cuman kalau nyokap tuh lebih kayak nggak terlalu yang show off kalau dia bangga sama gue. Lebih cuek gitu kali ya. Lebih cuek. Cuman kalau ngomongin heart to heart, jadi itu pertama kalinya gue ngomong heart to heart soal gue mau nikah sama Misua itu sampai doang. Nangis-nangis gak?
Enggak sih. Enggak. Jadi kan dulu nyokap bokap memang nggak setuju sama atlet ya. Jadi dari nyokap bokap juga emang nggak suka sama atlet gitu lah, sementara pasangan. mereka atlet. Ya. Nah udah gitu, jadi kayak waktu itu bulan puasa, terus waktu itu gue juga lagi pengen banget tidur berdua sama nyokap. Bokap di luar, papa tidur di luar. Aku kesempatan sama mama. Tapi nggak ngomong. Oh, oke. Jadi kayak pengen aja gitu berdua sama mama. Terus tiba-tiba mama tuh ngomong, "Nak, gimana kamu sama Dimas?" bla bla segala macem. Itu nyokap duluan yang ngomong. Iya. So aku cuma bilang gini, "Kan mama nggak suka, ngapain ngomongin lagi?" gitu. Aku ngomong gitu. Terus akhirnya nyokap bilang, "Ya udah Nak, kalau memang itu pilihan kamu, mama papa sudah setuju." Langsung besoknya Dimas datang ke rumah ngelamar gitu. Gue usah tunggu keburu berubah pikiran kan. Jadi sebulan setelah lebaran lamaran. Sebulan setelah lamaran langsung nikah. Tapi lu nggak tanya kenapa bisa tiba-tiba setuju? Ya gue nggak tahu sih, waktu itu cuman kayak pas lagi puasa memang langsung kayak gini. Gue nazar aja, Tuhan kalau bulan puasa ini memang kamu nggak menunjukkan bahwa dia jodoh gue. Ya udah gitu. Lo akan lepas? Iya lepas. Yakin lo akan lepas? Kalau memang saat itu nyokap lo tetap nggak setuju? Yakin. Kalau lo cantik juga, lo bisa cari yang lain ya, sebenarnya. Gue umur berapa gitu, masa gue harus nungguin hal yang nggak pasti gitu. Tapi ya alhamdulillah ya kan di bulan Ramadan itu Tuhan memberikan rezekinya. Tapi ya udah akhirnya sekarang nyokap dan bokap juga welcome banget dong dan baik banget sama. Dan sayang banget. Serius. Berarti lo kan anak pertama yang nikah ya? Adik-adik lo masih pada kuliah, ada yang kerja terus kuliah. Atlet volley juga. Iya. Tapi memang belum ada yang nikah. Dan belum. Mungkin sekarang kalian berdua lagi diteror cucu ya. Ya begitulah. Biasalah orang-orang yang baru nikah pasti akan demikian. Kalau temen akrab lo di Pertamina sekarang ada atau enggak? Atau siapa deh yang bisa lo sebut atlet cewek yang sahabat lo dan lo ngerasa dekat banget sama dia di klub manapun pada saat itu? Sebenarnya kalau dibilang sahabat banget sih aku nggak punya ya kalau di atlet volley. Kecuali mungkin kalau misalnya kita gue junior bareng, terus juga istilahnya bisa dibilang gue sama dia tuh nggak pernah yang namanya kita ngomongin di belakang gitu loh. Terus kita bener-bener curhat dari A sampai Z-nya kita gitu. Ada namanya Neti. Dia kemarin di tim Petrokimia. Itu kita dari junior bareng, terus sampai akhirnya kemarin juga Proliga ketemu lagi gitu. Jadi kalau dibilang sahabat banget sih enggak gitu. Cuman emang kita deket banget. Karena gitu. Kayak udah kenal luar dalam gitu kali ya. Tapi kalau misalnya yang kayak teman sekamar yang sering pada saat TC di mana gitu nggak ada ya? Kayaknya lo bisa curhat apapun gitu sama dia dan lo bisa kayak kemanapun bareng atau apa, nggak ada? Kalau kemarin sih di Pertamina ada namanya Agustin. Karena memang kita juga dari junior pas Platnas 2007 bareng dia gitu. Jadi kayak udah lama aja, udah bertahun-tahun, puluhan tahun malah. Dan lo pernah satu tim sama Aprilia Manganang ya? Iya. Pada saat kita ngomongin Manganang sedikit ya. Pada saat masalah itu gitu kan, lo sebagai teman waktu itu masih satu tim atau enggak? Masih itu kan. Sebenarnya orang-orang di sekitarnya Manganang dan terutama lo gitu, lo responnya gimana sih untuk menanggapi itu? Kalau dibilang kaget enggak, karena kan memang ya sebagai kita orang juga udah bisa menilai gitu loh bahwa sebenarnya itu Manganang ini ada hormon laki-lakinya, cuman kita kan memang nggak tahu detail bagian itunya laki-laki atau bukan jatah lo juga. Iya, karena bukan bagian gua gitu kan. Jadi ketika memang berita itu keluar, ya udah gue nggak kaget aja gitu loh, karena ya udahlah memang itu jati diri sebenarnya gitu loh. Ada bentuk support apa sih yang lo kasih ke Manganang? Waktu itu aku cuman DM Pril kalau ada masalah cerita aja, aku cuma ngomong gitu. Terus aku juga ngomong ke sahabatnya dia, namanya Vincent juga. Sen, kalau misalnya ini April ada apa-apa ngomong aja, salam ya buat April, tetap semangat. Waktu itu aku cuma ngomong gitu. Dan kalau bentuk aku mendukung dia, aku bikin juga di YouTube. Karena orang-orang tahu aku deket nih sama April. Itu banyak banget media banget telepon aku, bisa nggak Sela hadir ngomongin April Iya, April Manganang segala macam. Wah, aku diburu semua TV. Lo terima? Enggak. Gue nggak terima. Neror banget tuh. Kalau komunikasi langsung ke handphone loh. Iya, beberapa kan emang orang TV ada yang kenal gue kan, jadi langsung kan. Dan gue nggak terima gitu, karena gue takut salah ngomong, karena gue belum tahu, April belum ngomong apa-apa ke gue gitu. Jadi daripada lo cuma ngomong atas dasar pemberitaan di luar aja ya kan. Dan kesannya jadi kayak nyari panggung gitu nggak sih? Iya, lo muncul di saat
orang lain lagi ada begini masalah gitu kan. Ya kan gue ngerasa dia temen gue, dia adik gue gitu. Kalau misalnya gue sampai ngeluarin berita di media-media, tiba-tiba gue keluar di TV terus gue ngasih tahu tentang dia gitu, kayak hello, lu temen gue gak sih gitu. Tapi akhirnya gue buka mulut di YouTube gue. Cuman lebih kayak mengarah tolonglah perjuangan April dari dulu sampai sekarang tuh kan nggak mudah, bla bla segala macem, jangan dihujat hanya karena salah satu kayak gini. Ini juga kan bukan kemauan dia. Benar. Gitu. Terus udah gitu akhirnya juga aku ngebuka Zoom conversation sama beberapa media, tapi aku bilang aku mau sekali aja, aku bilang gitu, dari Zoom ini. Udah abis itu aku nggak mau lagi, aku. Dan itu gitu. Pertanyaan dari mereka, bukan lo ngomongin aja mereka dengar? Nggak, dari mereka, dan mereka sounding dulu ke gue, baru gue okein. Itu masa-masa yang berat sih buat April yang mengarahkan ke semua orang ngomongin dia, semua orang yang gak ngerti menghujat dia. Apalagi hujatan-hujat ini aja buat individu ya. Apalagi hujatan buat klub yang misalnya lagi tanding terus kalah. Kesel gak sih lo ketika lo menang lo langsung dipuji-puji, giliran lo kalah tuh lo dibully abis-abisan. Lo pernah dong mengalami itu? Gimana tanggapan lo? Kesel banget. Kemarin apalagi kan tim gue bisa dibilang juara putaran 1, juara putaran 2. Tiba-tiba di Final Four sama di final kita keok gitu. Harusnya jadi unggulan banget, harusnya jadi juara gitu. Tapi ternyata kita lama-lama turun performnya gitu. Nah itu tuh dihujat banget sama netizen. Kayak misalnya, wah ini liberonya udah tua, nggak perlu segala macam lah, nggak produktif. Kesel, cuman ya udah kan aku cuman bikin di status gini, kalau yang nggak tahu perjalanan karir aku ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kayak aku ngerasa ya memang udah bukan masanya gue bagus lagi gitu loh. Karena kan kalau lu ngikutin karir gue dari bawah ya lu bisa tahu nih prestasi gue gitu. Dan lo udah ngasih yang terbaik aja sebenarnya. Dan mereka tuh kan nggak tahu ya keringat lo itu udah berapa ribu liter ya kan yang tertumpah untuk Volley Indonesia gitu kan. Mereka cuma lihat hasil doang. Iya betul. Tapi mau nggak mau ya nama lo akan terus ada ketika lo memang melakukan yang yang terbaik gitu kan. Tapi kan kita nggak pernah ada di situ aja gitu kan. Gimana cara lo maintain supaya karir lo itu tetap bagus atau naik, atau mungkin bukan stuck ya tapi tetap aman gitu? Apa yang lo lakukan? Kalau kemarin sih ya lebih kayak apa ya, setiap ada event kejuaraan atau mungkin pas ada event ya pokoknya melakukan yang terbaik aja gitu, performanya juga yang terbaik. Terus jangan lupa juga menurut aku sosial media juga penting gitu. Jadi untuk biar orang-orang mengingat kita ya kita dengan berbagi apa ya, kayak misalnya kegiatan sehari-harinya dengan latihan, kayak ngasih tahu mereka nih gue lagi latihan loh gitu. Jadi kan mereka tahu kalau kita ngejaga perform gitu. Mungkin lo kayak ngasih tahu aja kalau gue tuh nggak cuma makan tidur doang ya, betul. Biar lo juga nggak asal komen sebenarnya kayak gitu ya. Tapi sekarang atlet-atlet gue seneng sih kita tuh nggak jauh gitu loh, nggak jauh sama atlet-atlet sekarang. Karena kayak dari sosial media kita bisa kayak ngerasa deket, kegiatan mereka tuh apa aja kita tahu. Gue tuh senengnya itu, apalagi gue pribadi ya, gue punya pekerjaan yang bisa mewawancari atlet-atlet. Dan kalian itu perjuangannya tuh luar biasa banget, bukan ecek-ecek tiba-tiba lo bisa langsung naik gitu, enggak juga gitu. Itu yang harus kita apresiasi tahu dari atlet-atlet. Iya dong, dan teman-teman netizen juga harus tahu buat kita mencapai di posisi tertinggi itu ada yang namanya cedera, ada yang namanya sakit, nangis, terus ada yang namanya istilahnya kayak amit-amit kehilangan orang tercintanya. Terus ada juga yang kalau lagi latihan jujur gue pernah pingsan gitu. Terus pas kapan? Dulu pas di Jakarta tahun 2011. Karena apa? Kepanasan outdoor? Capek. Oh oke. Karena latihannya capek banget kan. Iya. Terus jadi teman gue udah pingsan, asma, ditungguin sampai selesai, bangun lagi suruh lari lagi, pingsan lagi gitu. Kalian pernah segila itu latihannya dan gak banyak yang tahu selain kalian dan teman-teman kalian itu ya kan? Iya, dan gak perlu tahu sih netizen, biarin aja. Kalau gue sih mending semua orang harus tahu, tau nggak, pengennya tuh kayak gitu sih. Cuma ya udah mending lo simpan aja, yang penting lo tinggal mengeluarkan yang bagus-bagus aja gitu kali ya. Iya betul. Apalagi duka lo yang bukan duka sih, kayak jatuh bangun lo di dunia volley ini yang bisa lo bagiin sama orang-orang. Sebenarnya mereka nggak pandang sebelah mata gitu. Iya betul. Sebenarnya kemarin tuh waktu tahun 2015 yang aku bilang aku sempet mikir mau lanjutin kuliah atau enggak. Jadi kayak yang dilema itu susahnya jadi atlet, dilemanya di situ. Jadi lu mau nerusin pendidikan atau lu nerusin prestasi olahraga lu. Nah jadi aku di situ mikir mau sampai kapan nih gue di dunia atlet kalau misalnya gue nggak punya backingan pendidikan gitu.
akhirnya mundur dari nasional buat lanjutin kuliah dulu gitu. Waduh, berat banget. Satu sisi lo pengen gede di atlet, tapi satu sisi lo juga nggak bisa gambling gitu kan, satu hari nanti gimana. Tapi sebenarnya ada jalur untuk jadi PNS nggak sih? Nah itu dia aku bilang, kalau kita sebagai atlet juara itu gampang jalannya, lu mau kemana aja enak. Tapi kalau lu nggak juara ya gue bilang tadi, ucapan terima kasih. Oke. Kalau nanggung yang bukan ecek-ecek, bukan pemain ecek-ecek sih, tapi kayak pemain yang nggak terlalu berprestasi, mungkin jalannya agak lebih susah dibanding sama yang memang berprestasi, intinya gitu ya. Kalau lo nggak jadi pemain volley, lo kira-kira jadi apa ya? Lo fokus di anchor, jadi anchor? Dong. Tetap kepengen. Coba lo buka acara ini, hai selamat datang di M Club bersama saya, dan saya akan mewawancari Harley Valen. Coba dong kalau misalnya lo jadi presenter gitu, gimana? Kamera lo yang ini. Aduh. Coba tes. Apa tadi? M Club. M Club. Halo, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Bella Marcella di acara M Club. Kali ini saya bersama wanita cantik yang bakal kita kulik nih kehidupannya. Harley, apa kabar? Baik. Jadi jaim gitu bintang tamunya. Keren loh. Ya udahlah, sikat-sikatin aja kalau ada kerjaan jadi. Tapi kan komentator udah ya. Yang penting lo bisa menghasilkan apapun dari sesuatu yang halal apapun itu lah ya namanya. Oke. Gue cuma pengen tahu kalau soal tadi lo bilang jadi atlet itu menjanjikan dari sisi gaji dan lain-lain, tapi kan tetap ya konteksnya untuk yang berprestasi aja. Tapi kalau untuk dunia atau untuk semua atlet, lo harapannya apa sih? Ada yang berprestasi, ada yang enggak, tapi semuanya atlet. Harapan lo apa untuk mereka ini ke depannya? Yang pasti untuk para atlet jangan lupa pendidikan. Yang pasti, jadi pertama ya pendidikan tuh backing lu tuh ketika misalnya lo udah selesai jadi atlet. Jadi ketika lo punya backingan pendidikan, lo mau jadi apa aja jadi enak. Terus tapi memang sekarang udah sangat menjanjikan. Kenapa? Karena memang bonus yang dikasih juga sudah besar. Setelah Asian Games gak sih? Iya. Jadi makin gede. Iya, tidak seperti dulu gitu. Benar. Terus udah gitu, nah maksud aku ketika memang berprestasi, jangan lupa untuk memikirkan masa depan. Ini tabungan ini jadikan gimana caranya investasi. Jadi jangan sampai terlena ketika kan banyak contoh beberapa atlet juga yang dahulu yang dulunya juara dunia segala macam malah jadi kasian gitu ya. Maaf jadi pemulung, jadi apa segala macam. Jadi nggak gitu. terurus gitu. Terus juga kan kadang kalau untuk atlet daerah walaupun memang tidak berprestasi suka ada tuh tawaran-tawaran kerja. Menurut aku itu ambil gitu loh. Karena kan ya aku bilang tadi jadi atlet mau sampai kapan gitu. Pikir masa depan di luar sebagai atlet. Jangan sia-siakan kesempatan yang datang dan pikirin aja tentang masa depan. Intinya gitu ya. Oke. Lo sudah mengomentari federasi PSSI udah, komentarin teman-teman lo udah, tentang hidup lo dong. Pencapaian pribadi atau individu untuk kehidupan pribadi lo. Nggak ada embel-embel volley, apa yang belum tercapai selain mungkin mengembalikan uang yang nanti buat umroh orang tua? Ada lagi nggak? Apa ya kalau gue ya, jadi pernah gue sama suami bilang kita buka ini yuk akademi volley gitu. Kebetulan kan papa aku juga pelatih, papanya dia juga pelatih gitu. Jadi kayak pengen bikin aja dua keluarga ini bikin satu tempat biar ngumpul jadi ngelatih bareng gitu. Enak sih, emang itu doang orangnya kan. Jadi nggak terlalu susah lah menyatukan ide-idenya kan. Itu belum terrealisasi, maksudnya belum ada arah ke sana. Belum sih. Atau udah mulai cari tempat apa gitu, license? Belum. Karena kan aku juga belum ambil license pelatih, suami juga belum. Terus juga tabungan juga belum ada. Berarti maksudnya proses lah ya. Ya, proses. Tapi intinya kalian pengen seperti itu ya. Semoga tercapai. Amin. Senang banget lo bisa sharing singkat di sini. Terima kasih udah hadir di M Club. Sukses pokoknya buat Sela dan juga suami. Suami kan atlet juga ya kan. Lo selamat dari tuh pukul-pukulan di rumah smash-smashan ya kan. Tapi kasar gitu gak sih? Enggak. Enggak, lembut banget malah. Oh, lembut banget. Lembutnya kayak gimana sih? Ntar ya cerita.
Terima kasih M Clubber sudah nonton episode Lali Garung Podcast hari ini bareng sama Marcella. Dan 2 minggu lagi gue mau wawancara siapa. Makanya subscribe YouTube channelnya M Club Indo dan juga follow Instagram mclub.indo supaya kalian bisa update video terbaru, ada kuis apapun. Bye, see you. Thank you, Sela. Thank you.